Halo semuanya, selamat datang di IRS View Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Ingat, like, komen, share, dan subscribe IRS View Channel. Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue di IRS View Channel. Siapa nih yang kangen sama gue? Kangen kan? Kangen lah ya, masa nggak kangen? Oke, gue juga kangen kok sama kalian semua. Gue pengen nyampein apa yang jadi pemikiran gue, apa yang jadi pandangan gue, apa yang jadi perenungan gue. Oke, sebelumnya maaf nih, 2 hari kemarin gue nggak bisa update video, nggak bisa ngupload video karena posisinya gue lagi kurang enak badan, lagi agak drop. Tapi ya sekarang udah baikan, udah bisa lihat sendiri. Nah, tapi 2 hari kemarin gue belajar banyak hal teman-teman. Jadi gue belajar tentang topik yang akan gue bahas kali ini, yaitu tentang yang namanya hidup. Oke, kenapa gue mau bahas ini teman-teman? Karena ya selama 2 hari kemarin, selama perenungan gue banyak belajar dari sebuah kata ini. Kata yang sangat sederhana, kata yang sangat simple, kata yang ya mungkin teman-teman udah sering dengar, udah bosen mungkin dengarnya. Oke, sebelumnya teman-teman gue mau tahu dulu nih, buat kalian hidup itu apa sih? Makna hidup itu sebetulnya apa? Terus kalian tahu nggak sih tujuan kita manusia itu hidup tuh apa? Nah, alasan gue mau bahas topik ini adalah menurut gue ini hal yang menarik dan perlu buat diketahui, khususnya buat teman-teman kita yang lagi dalam masa peralihan dari remaja ke dewasa, supaya pikirannya bisa lebih terbuka lagi mengenai hidup. Kalau hidup itu memang sebetulnya simple, tapi kadang yang bikin susah adalah diri kita sendiri teman-teman. Oke, gue mulai aja langsung masuk ke topiknya ya. Nah, makna hidup atau arti hidup sendiri buat gue adalah gimana cara kita, atau ya kalimat pertama salah, proses gimana kita menjalani aktivitas sehari-hari, menjalani hal-hal yang kita lakukan sehari-hari, apa aja yang kita lakukan, apa aja yang kita perbuat, apa aja yang kita makan, minum, apa aja yang kita obrolkan dan lain sebagainya teman-teman. Dan buat gua hidup itu bukan cuma sekedar kita bernafas, bukan cuma sekedar kita melihat, bukan cuma sekedar kita mendengar, bukan cuma sekedar berbicara, bergerak dan sebagainya. Hidup itu lebih dalam daripada itu. Karena apa? Karena ketika kita sedang menjalani hidup, itu ada hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan teman-teman. Contohnya gimana? Contoh simpelnya gini, dalam hidup, kayak yang tadi gue bilang, hidup itu proses. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sedang kerjakan, apapun yang kita obrolkan, apapun yang kita lihat dan lain-lain sebagainya. Oke, buat gua hidup itu agak rumit sebetulnya buat dideskripsikan teman-teman, tapi menarik untuk dibahas. Contohnya gini, banyak teman-teman kita di luar sana mungkin nggak tahu tujuan hidupnya apa. Tujuan lu lahir di keluarga lu apa, tujuan kenapa lu terlahir seperti ini, background keluarga lu seperti ini, kondisi lu seperti ini, dan sebagainya. Terus udah sekian lama lu hidup kok kayaknya hidup gini-gini doang, gak ada artinya, gak ada gunanya, dan sebagainya. Lu gak tahu kedepannya lu mau kayak apa, kedepannya lu mau gimana, lu mau jadi apa, dan sebagainya. Mungkin lu belum tahu teman-teman. Nah, gue mau bahas kayak gini teman-teman. Gue belajar dari perenungan gue. Bukan cuma 2 hari ini sih, karena gue pribadi orangnya suka ngerenung, terutama kalau lagi malam. Pikiran gue suka kemana-mana, ngerenungin soal hidup, ngerenungin soal pribadi dan sebagainya, supaya jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, gue ngerenungin soal hidup gue sendiri teman-teman. Sebetulnya apa sih tujuan gue hidup ya? Gue juga kadang suka mempertanyakan. Gue udah sampai usia segini, udah sampai 26 tahun kok kayaknya gini-gini doang. Apa yang gue cita-citakan, apa yang gue impikan belum terwujud gitu. Gak bisa jadi kenyataan. Terus waktu kecil gue pengen jadi apa, tiba-tiba pas sudah besar, sudah remaja pengen jadi apa, ketika sudah dewasa ternyata kenyataannya gue harus jadi seperti apa. Itu bikin gue kadang mikir, gue hidup sebetulnya buat apa ya?
Terus gue sebetulnya pengen jadi apa ya? Gue pribadi kadang mempertanyakan hal itu gitu. Kadang gue bingung, gue mau jadi apa ya? Gue juga nggak tahu gitu. Dulu nih, gue cerita aja teman-teman. Dulu waktu kecil, waktu masih SD lah gitu, cita-cita gue itu pengen jadi ilmuwan teman-teman. Pengen jadi ilmuwan, pengen jadi penemu, pengen jadi seseorang yang bisa meninggalkan sesuatu gitu, meninggalkan sejarah dalam kehidupannya, membuat sesuatu yang berarti, bermanfaat buat orang lain. Tapi seiring berjalannya waktu, cita-cita gue itu tergeser teman-teman. Gue nggak lagi mengimpikan atau mengidam-idamkan buat jadi seorang ilmuwan, tapi ke lebih bentuk sederhananya. Tujuan gue waktu awal pengen jadi ilmuwan, pengen apa? Meninggalkan sesuatu yang bisa jadi berkat buat orang lain. Dan gue belajar, oke, hidup gue itu bisa jadi berkat buat orang lain, jadi pembelajaran, jadi teladan buat orang lain. Dan itu yang mau gue bagikan ke teman-teman. Lu nggak usah pusing lu mau jadi kayak apa, lu nggak usah pusing hidup lu kayak gimana. Lu percaya deh, hidup lu gimana pun lu itu pasti bisa jadi teladan buat orang lain, bisa jadi contoh buat orang lain. Lu mungkin nggak bisa jadi berkat buat jutaan orang, lu mungkin gak bisa jadi teladan buat ribuan orang, miliaran orang dan sebagainya, tapi minimal pasti ada satu orang yang diberkati, yang merasa beruntung punya lu, merasa bersyukur punya lu teman-teman. Dan lu harus percaya hal itu gitu. Nah, itu yang hasil perenungan gue, dan menurut gue iya ya, gue gak perlu terlalu beraksi, gue gak perlu terlalu hebat atau apa. Yang penting gue bisa jadi teladan, bisa jadi contoh buat teman-teman gue, bisa jadi contoh buat adik-adik kelas gue atau adik-adik gue dimanapun. Dan ya simple sebetulnya kan, yang tadi gue bilang hidup itu simple teman-teman. Buat lo jadi contoh, buat lo jadi teladan itu juga simple gitu. Hal yang bisa lo perhatiin apa? Ketika lo lagi ngobrol sama teman-teman lo, ketika lo lagi bertingkah laku sama teman-teman lo, ketika lo lagi bercanda sama teman-teman lo, aktivitas lo di luar sana itu gimana? Apakah lo udah jadi contoh, apakah lo udah jadi berkat, atau lo udah jadi teladan atau enggak. Nah, dari hasil perenungan gue teman-teman, karena enggak cuma sekedar bercandaan lo yang bisa bikin orang itu terluka. Lo tahu gak sih, tanpa sadar aktivitas lo tuh bisa juga bikin orang lain terluka. Dan selama menjalani proses pembelajaran mengenai hidup, gue pengen banget hal-hal kayak gitu dikurangin gitu. Gue gak mau ada satu orang pun yang ngerasa sakit hati sama hidup gue. Kayak misalnya gue lagi jalan dan sebagainya, gue ngoceh, mungkin nggak sadar, gue lagi cerita segala macam nggak sadar, dan ternyata omongan gue nyakitin. Ya itu yang harus lu belajar gitu. Itu yang harus kita belajar sama-sama teman-teman. Itu yang harus kita renungin sama-sama. Kadang sesuatu itu nggak lu sadarin gitu. Nggak cuma dalam bentuk candaan. Kalau dalam bentuk candaan mungkin udah biasa. Mungkin banyak teman-teman yang tahu kayak misalnya bercandanya udah nyebut kata-kata kebun binatang dan sebagainya, udah nyebut perkataan-perkataan kasar, atau mungkin manggil-manggil nama orang tua dan sebagainya. Itu udah jelas gitu. Tapi ada hal-hal yang kadang lu gak sadarin, ternyata sikap lu, tindakan lu, perkataan lu itu bikin orang sakit hati. Dan selama gue mempelajari kehidupan, terutama hidup gue sendiri, dan contoh dari teman-teman gue, dari lingkungan sekitar gue bener-bener banyak belajar teman-teman. Ya gue pengen belajar, gue pengen coba biar kalau bisa gitu, gak ada satu orang pun yang sakit hati sama hidup gue nantinya. Ya gue bukan orang sempurna, sama lah, kita semua juga sama, kita bukan orang yang sempurna. Tapi gue pengen kita sama-sama belajar soal ini teman-teman. Terus sekali lagi, tujuan lu hidup apa? Makna hidup lu tuh apa? Kalau buat gue pribadi, hidup itu yang penting apa? Yang penting lu jadi berkat, lu jadi teladan buat orang lain. Karena gak ada yang lebih spesial atau lebih tinggi daripada itu tujuan hidup lu. Lu bisa jadi seseorang yang kaya, lu bisa jadi seseorang yang luar biasa, lu bisa jadi seseorang yang jenius dan sebagainya. Tapi kalau orang lain gak diberkati sama sekali dari kehidupan lu, itu percuma teman-teman. Dan ya gue belajar hal itu gitu. Menurut gue itu yang paling penting gitu ketika lo menjalani hidup. Percuma lu percuma lu kaya, tapi semua harta kekayaan lu simpan sendiri, gak pernah lu pakai buat bantu orang lain, gak pernah buat lu berbagi ke orang lain gitu. Percuma. Gak harus kaya teman-teman. Prinsip hidup gua, hal yang selalu gua dengung-dengungkan adalah memberi gak akan buat kita kekurangan. Gue belajar banyak dari hal itu.
Dan gue pribadi suka random teman-teman. Kadang ada aplikasi-aplikasi berbagi itu gue suka random. Gue baca, menurut gue itu menarik, menurut gue itu membuat gue bersimpati dan berempati, maka gue akan melakukan taburan di sana, akan memberi di sana. Nggak harus gue kenal kok. Ya walaupun pada dasarnya itu balik ke pribadi masing-masing ya. Tapi ya itu gue. Kalau gue pribadi, nah yang namanya hidup itu harus lu jalanin teman-teman. Prosesnya kayak apapun, sakitnya kayak apapun itu harus lu jalanin. Dan yang paling utama dalam hidup adalah ketika lu bisa jadi berkat, jadi teladan buat orang lain. Dan itu yang gue terapin, yang gue pelajarin. Ya mungkin masih ada beberapa orang yang mungkin kecewa, sakit hati ngeliat sikap gue, ngeliat tingkah gue, omongan gue. Kadang mungkin gak jadi berkat, kadang mungkin omongan gue nyakitin, tingkah laku gue nyakitin atau apapun. Kadang mungkin dianggap kurang ajar dan sebagainya. Ya sekali lagi itu namanya proses. Seperti tadi gue bilang, hidup itu proses dan kita harus jalanin prosesnya. Tapi tujuannya apa? Tujuannya sampai lu bisa jadi berkat buat orang lain. Jangan sampai hidup lu cuma kayak gini-gini doang teman-teman. Lu jangan merasa menyesal sama hidup lu sekarang. Lu jangan menyesal ketika cita-cita lu gak kesampaian dan sebagainya. Jangan pernah lu sesalin teman-teman. Pasti ada jalannya sendiri. Dan yang tadi gue bilang, poin paling pertama adalah lu harus percaya dan lu harus berpikir positif. Kalau di dunia ini ada minimal satu orang yang diberkati sama kehidupan lu. Gak perlu banyak-banyak, satu orang. Dan lu harus bisa jadi contoh dan teladan buat orang itu. Oke, itu aja buat review gue hari ini, pesan gue hari ini, pandangan gue soal yang namanya hidup, proses hidup dan tujuan hidup. Terus gimana hasil perenungan gue. Karena gini teman-teman, kenapa gue pengen bahas ini adalah hidup itu hal yang singkat. Lu gak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi ya gue berharap semakin hari kita bisa semakin lebih baik lagi buat menjalani hidup. Oke, itu aja dari gue teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih kunjungannya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video-video berikutnya.